ya, 1 2 3 4. Dia penuh ya. Nah, tandanya itu udah connect, udah pilih yang 1000 cc. Nah, ini 1000 cc. Oke. Kita lihat ya. Nah, ini saklarnya kita hidupkan, saklarnya on off nya, kita ke bawah ini. Nah, suaranya udah ini ya, kenceng. Oke, hari ini saya akan kasih tahu tutorial untuk membuat sound booster atau sound 4 silinder ya, suara Moge 4 silinder. Yang perlu disiapkan, teman-teman yang perlu disiapkan adalah ya, ini kabel soket 16 pin, untuk kabel soket OBD ya, OBD 16 pin, ininya 6, ukuran soketnya 6 pin ya. Kalau motor-motor yang terbaru semuanya pakai OBD Euro 5 ya, 6 pin. Dan yang kedua adalah kabel RCA 2 pin, ini adalah merah sama putih ya, yang 2 pin. Terus ini adalah kabel domino kiri, saklar ya, domino, tapi ini udah dimodif domino. Saya udah modif untuk saklarnya on off, mereknya domino. Nih. Nah, ini kabel 12 volt untuk kabel arus ke aki, dan ini untuk di aki positif dan negatifnya. Nah, ini positifnya, negatifnya. Jadi nanti dipasangnya di motor positif negatif ya. Dan ini speakernya ukuran 4 pin. Teman-teman juga bisa pakai speaker ukuran 8 in atau 12 pin, 12 in ya. Tergantung seleranya. Kalau 4 in ini suaranya agak kecil ya, jadi teman-teman harus pakai 8 in. Nah, ini modulnya ya, modulnya kayak gini. Jadi teman-teman ini sudah saya colok ya, udah saya pasang. Ini untuk soket OBD-nya. Nah, ini adalah kabel OBD-nya, kabel OBD. Nah, ada di samping aki di sini ya. Kalau di NMAX itu dia nyambungnya ke Y connect ya, Y connected. Jadi ya connectednya saya cabut karena menguras aki, jadi saya cabut aja. Nah, ini disambungkan ke sini ya, ke kabel OBD-nya nih, kabel OBD-nya. Ini dia di kabel OBD-nya Euro 5. Nah, ini alatnya seperti ini ya. Dan ini speakernya, kalau speaker yang kecil ini 4 in biasanya saya taruh di depan. Jadi speakernya pakai 2 ya, di depan sama di belakangnya. Untuk belakang ini ukurannya 8 in. Jadi teman-teman, ini saya pakai ember dulu ya. Karena nggak ada tempatnya. Nah, ini saya pakai mungkin knalpot asli ini, dari knalpot asli. Dan ini bagian samping ini dicoak ya, dibolongin kecil-kecil, jadi ditutup di sana biar nggak kena air. Nah, di sini masukin ke dalam ini lubangnya, kita lubangin, masukin biar suaranya dari sini, biar bunyi suaranya dari knalpot ini. Nah, saya belinya knalpot Austin Racing ya, yang KW aja. Nah, ini kabel RCA-nya, cara pasangnya, masukin ke dalam sana ya, selasa joknya di bawah tangki, masuk ke dalam. Ikutin. Nah, ini ditaruh di sini ya. Itu di dalamnya dilubangin ya, jadi biar bisa masuk itunya, kabelnya. Ini susah amat ini. Mana sih? Nah, ini nih. Nah, ini nih ya. Ini kabelnya masukin ke dalam tuh, dibolongin. Jadi kelihatan kan bolong tuh. Ya, taruh di sini biar nggak kehujanan. Nah, sudah itu teman-teman cara pasang saklarnya, saklar dominonya. Nah, ini saklarnya, jangan sampai salah nih ya, positif sama negatifnya. Yang kalau positif itu yang merahnya. Nah, ini kabel powernya untuk ke modulnya, ditaruh di positif negatif ya. Nah, ini sama ditaruh ke belakang. Nah, masuk ke sini ya, taruh di spion aja. Ini saklar untuk on off nya. Nah, lihat ya teman-teman, nih dilihatin aja ya, jangan sampai kelewat nih. Nah, ini
modulnya ada 2 channel, jadi speakernya bisa pakai 2 ya, buat di depan sama di belakang. Jadi teman-teman suaranya biar bisa ngebas ya. Nah ini speakernya yang untuk di belakang. Ini speaker yang gede ini, pakai ember lagi ya. Aduh, nggak ada kemarin, nggak ada yang bagusan pak, bukan ember. Nah sekarang ditutup lagi dah. Nah ini sebenarnya saya coak ya, jadi kabelnya nggak kena, jadi nggak kena jok ya, saya coak dikit tuh di bagian joknya. Nah ini tombol powernya, ini untuk membesarkan atau kecilin ya suaranya. Ini yang on off nya, untuk on off. Nah seperti itu. Nah ini untuk kabel RCA nya yang ke HP ya. Nah ini kabel powernya taruh di belakang, colokin sini. Nah ini 12 volt ya, jadi kuat untuk aki, jadi nggak kebakar ya. 12 volt kanannya. Nah ini kalau udah kecolok dia akan nyala ya, indikatornya nyala sebelum colokin dulu nih. Ini kabel OBD nya. Nah OBD nya teman-teman langsung dipasang aja. Nah ini sampai ini. Nanti kalau udah kepasang dia akan menyala sendiri ya, indikatornya merah tuh, indikatornya merah ya. Kalau udah dipasang indikatornya merah dia. Nah, udah nyala ya, jadi tandanya ini bisa udah terkonek ya, jadi tinggal konekin ke HP nya. Oke, dicek udah rapat. Sambil nunggu ininya. Nah sekarang nyalain dulu motornya, nyalain dulu ya, pastiin teman-teman nyalain dulu motornya biar powernya hidup. Nah ini dimatiin aja ya tombol on off nya, jadi biar langsamnya nggak mati nanti. Nah ini kita pindahin ke baterai ya, biar kita lihat indikator baterainya berkurang apa enggak kita penggunaan ini ya, speaker ini. Jadi kita bisa pantau tuh berkurangnya baterainya atau enggak ya. Nah teman-teman harus download aplikasi yang namanya Reaperhead ya, Reaperhead. Jadi teman-teman di Play Store Reaperhead, download aja ya, aplikasinya gratis kok, Reaperhead gratis. Kecuali ada teman-teman kalau mau upgrade yang lain bisa beli dulu ya, jadi suara yang lain ya update. Nah ini aplikasinya seperti ini. Nah teman-teman harus nanti konekin ke sini, konekin ke HP-nya ya. Untuk bisa konek sini teman-teman harus nyalain Bluetooth, nyalain Bluetooth-nya dulu ya, Bluetooth-nya jadi dikonekin. Nah ini aplikasinya ada pilihannya ya, ini sebenarnya buat mobil. Sekarang teman-teman harus masuk ke menunya, di accept ya. Nah ini pengaturan RPM itu dia pengaturannya mau yang suaranya tarikan di bawah besar atau tarikan di atas yang besar. Kalau semakin kecil RPM-nya semakin kecil, jadi 7.500, kita ke bawahin di 6.500 nya, 6.750 lah RPM-nya ini. Jadi dia suaranya kencang di bawah ya, kencangnya di bawah, di RPM bawah dari kencang suaranya. Nah nyalain dulu Bluetooth. Nah ini kalau kayak gini dia Bluetooth-nya belum dinyalain, jadi teman-teman harus nyalain dulu Bluetooth-nya ya. Nah, nyalain dulu Bluetooth-nya. Bentar, ini masih belum connect ya, karena Bluetooth-nya belum dinyalain. Nyalain dulu Bluetooth-nya. Jadi nanti teman-teman ada pinnya ya. Nah ini udah ketahuan nih, Bluetooth-nya udah kebaca. Nah ini yang paling bawah OBD 2. Nah OBD 2 ya. Nah teman-teman hati-hati ya kalau beli OBD, ada yang palsu juga. Nah ini pinnya pin standar ya, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah ini pin standarnya 1 2 3 4. Ini sambungkan. Nah, udah sambung ya. Udah. Nah, teman-teman klik OBD nya, klik di OBD nya. Nah dicentang ya, dihidupkan ya. Jadi ini
semua datanya nanti akan terkonek ke motor. Ini semua motor yang punya ECU atau ECU ya, ECU-nya udah tersambung semua bisa ya. Sebenarnya untuk Vario juga bisa, untuk motor-motor terbaru sekarang yang ECU-nya udah bagus bisa semua. Nah, mau ke Bluetooth, nah ini ada OBD ya, udah kebaca OBD-nya. Nah, teman-teman lihat ini, kalau dia udah connect berarti dia penuh ya. Nah, tandanya itu udah connect ya, dia lihat ada sinyal di atas yang warna hijau yang kedip-kedip itu. Nah, itu dia udah connect ke HP, udah connect ke alatnya, modulnya itu ya udah connect. Jadi teman-teman ini tinggal colokin ke kabel RCA-nya. Nah, sekarang pengaturannya pindahin dulu pengaturan ke suara motor yang 1000 cc. Settingannya dulu ya. Settingannya volumenya itu di polin ya sampai 10. Ya, volumenya udah 10. Udah keras ya suara volumenya. Nah, sekarang pilih modul suara motornya. Suara motornya pilih yang 1000 cc. Nah, ini 1000 cc Q4 ya. Langsung drive. Nah, ini sekarang udah terkonek ya, di bawahnya itu ada Bluetooth connect, ada sama sinyalnya sudah connect juga. Sekarang tinggal sambungkan ke kabel RCA-nya. Nah, teman-teman sambungkan langsung ya ke kabel RCA-nya. Ini sengaja ditaruhnya di bawah sini, jadi nanti HP-nya bisa ditaruh di situ ya, bisa ditaruh di bawah. Sebentar. Nah, ini udah connect, ini udah tersambung ya ke kabel RCA-nya. Kita lihat. Nah, ini udah tersambung, volumenya di volume ya, volumenya semuanya volume, volumenya maksimal. Nah, biar suaranya juga kencang. Nah, ini oke. Kita lihat ya. Nah, ini saklarnya kita hidupkan, saklarnya on off-nya aja kita ke bawah ini. Nah, suaranya udah ini ya, kencang. Ini kalau udah connect nih seperti ini suaranya ya. Suara seperti ini ya, teman-teman bisa dengerin ya suaranya. Nah, ini suaranya langsung dari knalpot sini ya. Jadi kalau yang mungkin nggak paham itu ya, suaranya dari suaranya dari knalpot ini. Kalau orang yang tahu suaranya dari mana ya, ini kan orang menyangkanya ini knalpotnya asli, knalpotnya asli, tapi kan suaranya ini nggak asli, seperti itu ya. Melihat RPM-nya saat gas ditarik, di RPM-nya sama ya, jadi tidak ada delay di gasnya seperti ini ya. Kemudian gas suaranya, ini suaranya di sini. Ini kalau connect seperti ini ya, indikatornya merah sama hijau ya, jadi indikator nyala ini tandanya sudah terkonek di modulnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tutup, suaranya kalau ditutup akan masuk ke semua ke knalpot ini ya. Jadi teman-teman bisa dengerin suaranya, bisa langsung dari knalpot ini ya. Ya, mungkin ini hanya kamuflase ya, knalpot ini hanya kamuflase dari suara ini biar dikira beneran. Ini indikator baterainya ya teman-teman. Setiap indikator ini harus penting ya. Jadi ketika indikatornya itu berkurang, tekanan akinya ya, seperti ini ya. Kita lihat dari gas sama RPM-nya sama ya. Ini kalau jalan sama-sama RPM. Nah, seperti itu ya. Nah, kita matiin aja dah. Nah, itu on off-nya ya. Oke, di sini teman-teman kalau yang belum paham bisa langsung di komen ya. Komentar apa aja bahan-bahannya yang buat bikinnya ya. Jadi nanti komunikasi langsung aja ya di komentar, di kolom komentar. Terima kasih. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ditunggu video terbarunya.